Assalamualaikum. Hai kalian, kembali lagi di podcast Si Penikmat Senja. Kali ini berarti episode pertama aku ya. Sesuai dengan yang pernah aku omongin, kalau di podcast aku ini bakalan share apapun itu yang menurut aku perlu di-share, baik itu tentang pengalaman hidup aku, tentang harapan-harapan, dan ya apapun itulah topik-topik yang bisa aku omongin di sini gitu, pasti aku omongin. Kali ini tuh aku mau share ke kalian gimana sih perjalanan asik perjalanan pendidikan aku mulai dari SD sampai lulus kuliah. Kenapa sih bahas yang gitu? Emang gak ada ya topik lain apa? Ya emang kalau dilihat-lihat ya ngapain ya? Apa pentingnya gitu aku share atau kalian dengerin cerita tentang perjalanan pendidikan aku gitu? Siapa elu gitu. Tapi di sini aku tuh ada satu poin atau ada satu hal yang pengen aku ungkapkan ke kalian, dan pengen kalian itu ngeh dan terima hal itu gitu, biar kita itu bisa belajar bareng-bareng, dan semoga apa yang aku share itu bisa bermanfaat. Langsung aja lah kali ya. Aku tuh mulai SD itu 6 tahun. Iyalah 6 tahun, masa berapa tahun ya kali. Nah 6 tahun, pas kelas 6 mau lulus, bingung kira-kira mau lanjutin SMP kemana, terus di mana. Pas saat itu tuh jujur aku tuh tipe orang yang keikut-ikutan gitu, gimana ya, mudah terpengaruh dan terbawa arus. Dan pada saat itu pun sama, pas menentukan mau pilih yang mana SMP-nya, ikut-ikutan temen lah gitu. Karena pas waktu itu teman-temannya, di sini aku nggak ngomongin tidak baik ya, maksudnya nggak ngecap tidak baik, tapi kurang baik lah lingkungannya. Dan aku tuh mikir dan berkeinginan buat ngelanjutin SMP tuh sesuai dengan teman-teman aku kesana gitu. Dan sebenarnya sekolah itu tuh terkenalnya atau udah dicapnya itu sekolah yang kurang baik juga. Aku omongin lah ke orang tua pengen kesana. Alhasil sama orang tua gak dibolehin dan gak diizinin sama sekali, karena mungkin mereka udah tahu bagaimana sekolahnya, gimana lingkungan anak-anaknya kayak gitu. Makanya orang tua aku langsung ngarahin aku ke sekolah lain, yaitu MTS bentukannya, bukan SMP. Tahu sendirilah gimana perbedaannya SMP sama MTS ya, dari segi pembelajarannya, lingkungannya mungkin ada bedanya. Ya nggak mau aku nurutin dong kemauan orang tua, dan mau gimana lagi coba. Masuklah aku ke MTS itu, dan di sana pun pas awal-awal banyak sekali hambatan, ada aja hambatan dalam hal pergaulan, dalam hal keseharian aku sekolah di sana. Karena balik lagi, aku tuh selain orangnya mudah terbawa arus, aku tuh orang yang gak gampang buat adaptasi, susah banget buat adaptasi. Jadi perlu penyesuaian yang lama gitu. Termasuk hal dalam lingkungan sekolah pun kayak gitu. Dan aku bener-bener ngerasa jadi orang yang seperti itu tuh pas tahu waktu ya di MTS itu. Awalnya pas SD gue nggak, tuh kan gue
Aku tuh nggak tahu kalau aku tuh tipe orang yang susah untuk menyesuaikan diri gitu. Di MTS ini nih, aku baru sadar kalau aku tuh tipe orang yang seperti itu. Udah tuh singkat cerita, 3 tahun aku jalanin masa-masa MTS. Nah, pas lulus MTS, aku juga bingung tuh mau ngelanjutin kemana SMA-nya. Dan lagi-lagi aku tuh niat awalnya tuh pasti ngikutin temen yang niatnya udah tidak baik gitu. Aku tuh milih sekolah yang dimana sekolah itu bakalan bebas di sana tuh gitu, bakalan bebas segala-galanya gitulah. Dan aku waktu itu tuh milih pengen ke SMK awalnya karena ngikutin temen aku yang satu nih. Dan niat aku tuh udah nggak baik, udah pengen ngelepasin semua aturan-aturan yang ada di MTS lah, taulah gimana aturan-aturannya. Pas itu entah kenapa aku teh mikirnya malah berbalik. Ada temen aku nih yang dia tuh mau masuk EMAN ternyata, dan aku tuh denger dia mau masuk EMAN dan gak tahu angin apa yang terjadi, itu aku bisa berubah pikiran seketika dan aku pengen ngikutin orang itu, ngikutin teman aku. Dan alhasil aku ngomong ke orang tua lagi buat masuk ke EMAN pengennya, dan sama orang tua disetujuin. Iyalah disetujuin, ya orang kan istilahnya MTS sama EMAN tuh sekolah yang levelannya sama lah dalam hal pendidikannya, dalam hal yang diberikan oleh sekolah tuh kayak gimana, sama gitu, selevel kayak gitu. Taulah gimana ya kalian udah weh, aku teh masuk EMAN sama temen aku yang itu. Masuk udah ngejalanin selama 3 tahun. Dan sama awal-awal juga aku tuh ngerasa hambatan-hambatan itu ada dalam hal pergaulan. Dan pastinya nanti bakalan aku share di podcast selanjutnya. Udah tuh aku masuk EMAN dan aku masih sama dengan kalau di rumah gitu, pergaulannya dengan siapa, lingkungannya kayak gimana, tetap seperti itu. Meskipun aku sekolahnya di EMAN yang basically itu agamanya lebih banyak gitu daripada sekolah-sekolah umum lainnya. Adalah akhirnya aku kelas 3 SMA EMAN dan aku mau ngelanjutin tuh kuliah karena aku mikir aku nggak mau kalau cuman udah lulus SMA terus kerja. Aku tuh pengennya kuliah, ngebanggain orang tua. Tapi awalnya lagi-lagi aku tuh niatnya udah buruk bae dah. Pengennya masuk ke universitas atau ke kampus yang dimana kampus itu tuh bebas gitu, bukan basically dari yang agama-agama kayak gitulah, kayak sekolah MTS atau EMAN kayak gitu. Dan aku milihlah tertuju pada kampus di salah satu kampus di Jakarta. Aku kekeh pengen kesana, udah bulat dan pilih jurusan yang aku suka dan sesuai dengan jurusan aku di SMA yaitu IPS. Aku pengen masuk akuntansi. Di sana aku ngomong dong ke orang tua lagi, pilihan aku kayak gini, dan orang tua mungkin gak tahu kalau masalah perkuliahan tuh kayak gimana, lingkungan perkuliahan mah kayak gimana. Jadi mereka ngeiyain aja, terserah. Dan sebelum pendaftaran kan aku lewat jalur SNMPTN ya. Sebelum itu aku konsultasi dulu dong sama guru BK
entah kenapa di sini juga di guru BK tuh ngusulinnya, nyaranin kamu tuh milihnya lingkungan yang bagus, gini, jurusannya juga yang bagus, akreditasinya gini, jangan milih yang nggak bagus. Kan setiap pemilihan atau ketika kita pengen masuk universitas, awalnya kita milih 2 pilihan lah idealnya ya, biar ada cadangan gitu. Dan gak tahu aku teh milih yang pilihan aku pengen tuh, jurusan kampus yang aku pengen tuh yang di Jakarta itu malah disisipin di pilihan yang kedua, bukan di pilihan yang pertama. Dan pilihan pertama aku masukin yang aku cap-cip-cup milihnya gitu. Jadi seadanya aja, yang aku instingnya apa yang cocok dipilihin buat pilihan pertama aku masukin, tanpa aku mikir, tanpa aku cari tahu dulu itu universitasnya kayak gimana, jurusannya kayak gimana. Aku nggak tahu dan aku nggak mikirin itu sebelumnya. Aku cuman pilih, klik aja, udah daftar. Dan beberapa lama setelah hasilnya keluar dan akhirnya aku tuh keterima, dan yang diterima tuh yang pilihan pertama, otomatis pilihan yang keduanya ya udah gak digubris lagi gitu, karena pilihan pertama kan udah diterima gitu. Seketika aku senang sih karena diterima di salah satu universitas negeri lagi ya, meskipun aku nggak tahu itu jurusannya kayak gimana awalnya, terus kampusnya di mana, tempatnya aku belum tahu gitu. Dan aku ngerasa ya udahlah, jalanin aja dulu ya. Sampai aku tuh masuk universitas itu, ngejalanin dari semester 1, 2 sampai semester akhir aku jalanin. Sampai aku tuh mikir kalau aku tuh kenapa bisa masuk ke universitas ini, kenapa aku tuh bisa berada di titik ini, kenapa gitu tuh, kenapa selalu enggak pilihan aku yang aku jalanin tuh, kenapa enggak sesuai dengan ekspektasi aku, kenapa enggak sesuai dengan apa yang aku tuju gitu. Pasti semuanya enggak sesuai. Dan kelama-lamaan aku ngerasain itu, sampai dimana aku titiknya di pas akhir-akhir, tingkat akhiran lah ya, aku ngerasa di titik aku ngedapetin suatu hidayah yang dimana aku ngeraihnya, dan aku ngerasa Masya Allah banget, kenapa aku teh ditunjukinnya atau dikasihnya jalan-jalan seperti itu, ternyata seperti ini gitu. Bisa aja kalau aku nggak milihnya tetap ke universitas yang ada di Jakarta gitu, tahu sendiri Jakarta lingkungannya seperti apa, kehidupannya, pergaulannya, mungkin aja aku nggak bakalan berada di titik ini gitu, berada di perasaan aku pada saat itu yang aku tuh ngerasa aku harus berubah nih, aku nggak bisa kayak gini-gini aja, pergaulan aku, pemikiran aku, dan sebagainya macamnya gitu. Dan aku tuh baru nyadar ternyata semua proses itu tuh proses yang ngedukung aku ke arah sini gitu, yang ngejadiin aku jadi ngerasa pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku ditaruh di lingkungan yang baik, aku ditempatin dan dideketin dengan orang-orang yang baik, dimana yang ngebantu proses aku, dan aku ngerasa bersyukur gitu. Awalnya emang aku ngerasa ini mah salah jurusan nih, aku pasti salah jurusan,
Tapi kelama-lamaan aku mikir, emang ini tuh jalan yang Allah telah pilihkan, jalan yang telah Tuhan pilihkan buat aku, dan itu tuh emang yang terbaik. Sampai aku berada di posisi atau di versi aku yang baik gitu dari aku yang sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti aku tuh udah baik, tapi aku merasa menjadi versi aku yang lebih baik dari aku yang sebelumnya. Dan aku ngerasa Allah itu baik banget. Allah itu emang ngasih segala sesuatunya yang terbaik. Aku gak pernah nyeselin akhirnya. Sampai detik ini aku gak pernah nyeselin dengan apa yang telah Allah berikan dalam hidup aku.